Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan lagi menghayati firman Tuhan di ibadah minggu pagi ini. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dibaca dari kitab Wahyu pasal 8, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Sebelum kita mendengarkan bacaan Alkitab dan hendak menghayatinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah firman kehidupan yang kiranya saat ini akan lagi menjumpai kami lewat bacaan Alkitab dan perenungannya untuk boleh lagi memberkati kami sehingga iman pengharapan kami semakin kokoh melewati masa-masa di mana kami masih sedang bergumul seperti pergumulan dunia karena virus corona saat ini. Maka taruhlah kami hikmat-Mu untuk mengerti firman-Mu, pakailah hamba-Mu, bimbinglah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan berfirmanlah bagi kami umat-Mu yang hendak mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Dengarkan, saya akan membacakan untuk kita sekalian bacaan Alkitab kita, Wahyu 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan ditulis sebagai berikut. Judul perikop, keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celakalah, saya ulangi, celakalah mereka yang diam di atas bumi
oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Demikianlah bacaan Alkitab, dan berbahagialah kita yang mendengarkannya sebagai firman Tuhan, hendak menghayati makna firman-Nya ini untuk terus menuntun kehidupan kita sebagai umat yang beriman kepada Tuhan. Terpujilah Kristus, firman kehidupan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu, selamat baku dapa ulang lewat rekaman khotbah ini. Seperti biasa, harapan saya kiranya kita semua, jemaat, semuanya berada dalam kondisi yang sehat dan kuat, dan terus terberkati, terus termotivasi untuk melakukan apa yang memang harus kita lakukan, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dijumpai dengan bacaan Alkitab melalui perenungan firman-Nya yang berjudul Jangan Meremehkan Kuasa Tuhan. Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai ayat 13 ini menulis tentang hal-hal yang akan terjadi di dunia ini sesuai yang telah diperlihatkan oleh Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes pada penglihatan yang dialaminya. Hal-hal yang akan terjadi seperti sangat jelas dalam bacaan kita tadi, yaitu pertama, ketika sangkakala pertama ditiup, maka datanglah tulah atas tanaman-tanaman. Ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ini diperlihatkan kepada Rasul Yohanes akan terjadi kelak. Dan saat sangkakala kedua ditiup atau dibunyikan, turunlah tulah ke dalam laut. Ayat 8, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Tetapi kemudian ayat 10 dan ayatnya ke-11, saat sangkakala ketiga dibunyikan, air menjadi pahit dan mengakibatkan banyak orang yang mati karenanya. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Sedangkan yang terakhir, saat sangkakala keempat ditiup, benda-benda penerang di langit juga terkena tulah, matahari, bulan, dan bintang. Ayat 12,
Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Hal-hal itulah yang akan terjadi, yang sekali lagi telah diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang percaya tentang kebenaran firman ini, kebenaran Alkitab ini, kita yakin bahwa apa yang diperlihatkan, semacam apa yang dinubuatkan, pasti itu akan terjadi. Dan saat nantinya itu akan terjadi, maka dunia, manusia akan mengalami kesulitan besar. Dan selama masa kesulitan besar tersebut, Allah menyatakan kuasa-Nya melalui bencana yang mengerikan. Namun kita dapat juga melihat bahwa dari bunyi keempat sangkakala yang ditiup ini, Allah juga masih menyatakan kemurahan di tengah penghukumannya bagi manusia, bagi dunia ini. Karena tulah-tulah dari keempat sangkakala yang dibunyikan itu hanya berlaku di sepertiga bagian bumi ini. Artinya apa? Masih ada kesempatan bagi yang melawan Allah. Masih ada kesempatan bagi yang belum bersungguh-sungguh menyembah Allah untuk bertobat sebelum segala sesuatu berakhir. Apa yang akan terjadi seperti yang ditulis dalam Wahyu 8 ayat 6 sampai 13 ini hendak mengingatkan kita manusia untuk seperti tema khotbah kita hari ini. Jangan meremehkan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan dengan kedaulatan kuasa-Nya, Dia bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa yang tak sanggup ditangkal oleh kekuatan apapun yang ada pada manusia. Maka menghayati bagian firman ini, dan ketika dunia sekarang ini sedang menghadapi wabah virus corona, sesungguhnya sekali lagi menghayati firman ini, wabah virus yang sedang kita hadapi sekarang ini pun hendak mengingatkan kita manusia agar jangan meremehkan kuasa Tuhan. Di balik semua upaya yang terus-menerus dikerahkan oleh manusia, kita pun diingatkan untuk terus-menerus memohon kekuatan kuasa Tuhan, memohon hikmat yang daripadanya lah. Sebab Tuhan, Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dan Tuhan, Dia jugalah yang akan terus mengendalikan alam semesta ini dengan kekuatan kuasa-Nya. Maka sebagai warga gereja, kita pun sebetulnya bersyukur di masa pandemi COVID-19 ini. Apa yang perlu kita syukuri? Kita bersyukur sebab di masa wabah virus corona ini, Ia
atau Tuhan telah menghadirkan berkat-Nya bagi kita secara khusus ketika kita sebagai warga gereja. Ibadah penyembahan kita di masa COVID-19 ini tidak lagi kita lakukan di rumah-rumah ibadat, tapi ibadah penyembahan kita kini bisa kita lakukan, dapat kita lakukan di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk penyembahan kepadanya tidak perlu lagi jauh-jauh dari rumah kita untuk menuju tempat-tempat atau rumah-rumah ibadat. Sesungguhnya ini yang patut kita syukuri. Sebab keluarga-keluarga Kristen ketika ibadah-ibadah dilaksanakan di rumah-rumah ibadat. Mungkin kalau kita bisa melakukan survei, mungkin paling tinggi 30 atau 40% jemaat yang meresponi, menghadirkan diri, datang beribadah. Ibadah yang konon untuk menyembah Tuhan, yang terus-menerus memberkati kita. Tapi ketika di masa pandemi ini sekali lagi, ibadah itu bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing. Kita bisa menyembah Dia di tempat kita masing-masing. Kita bisa mengagungkan Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita bisa semakin dekat kepadanya di tempat kita masing-masing. Maka sebagai keluarga Kristen, kiranya tidak ada lagi alasan untuk tidak mau beribadah menyembah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Sebab ibadah sudah bisa kita lakukan di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Walaupun ya saya harus menyampaikan bagi kita jemaat GGPM Tiberias Amurang bahwa ya, saya membaca informasi sebuah survei yang dilakukan oleh PGI, 3 orang yang beribadah dari 3 orang yang disurvei, ya, atau dari hasil survei yang mereka lakukan, hanya 2 dari 3 orang, bukan hanya 2 dari 3 orang tidak melaksanakan ibadah, tidak menyembah Tuhan, walaupun ibadah penyembahan itu sudah dilaksanakan di rumah masing-masing. Amat miris. Ada banyak dalih, ada banyak alasan. Padahal sesungguhnya ibadah itu sudah hadir di tempat kita. Ini membuktikan bahwa masih kurangnya itikat, kemauan, kehendak umat untuk sekali lagi menyembah Tuhan. Andai kata warga gereja atau keluarga Kristen masih berdalih untuk tidak beribadah, dalam artian tidak menyembah Tuhan, sekali lagi, padahal ibadah itu sudah bisa dilaksanakan di tempat masing-masing, bukan tidak mungkin. Sekali lagi, bukan tidak mungkin. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta ini akan semakin menyatakan kedaulatan kuasa-Nya yang hebat dan luar biasa untuk diberlakukannya bagi manusia dan dunia ini, agar manusia betul-betul tidak lagi akan meremehkan kuasa Tuhan. Maka haruskah kita menunggu yang luar biasa terjadi di kehidupan kita umatnya, baru kita akan betul-betul menyembah Dia dan tidak lagi meremehkan kekuatan kuasa-Nya?
Bacaan kita hari ini sekali lagi mengingatkan akan datang di mana Tuhan akan menghadirkan kekuatan kuasanya, kedaulatan kuasanya untuk menghadirkan di mana sepertiga bumi ini, tapi juga planet mengalami tulah. Dengan maksud supaya manusia akan betul-betul semakin terarah memandang Dia, melihat Dia, menyembah Dia. Sebab hanya dalam kekuatan kuasanya lah, hanya oleh kasih Tuhan sajalah manusia akan menikmati ketentraman, keselamatan. Maka kiranya firman Tuhan ini dengan tema khotbah jangan meremehkan kuasa Tuhan menjadikan kita warga gereja. Apalagi di situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Untuk betul-betul mencari Dia, menyembah Dia, beribadah kepadanya, dan meninggalkan semua alasan dalam bentuk apapun. Untuk betul-betul kita datang kepadanya. Melihat bahwa pandemi ini sebagai kesempatan kita untuk membaharui hidup ini. Kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengannya. Tuhan memberkati kita yang selalu mengandalkan kekuatan kuasanya, tidak meremehkan kuasanya, dan yang memperhatikan segenap perintah firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingat-ingatkan kami agar sebagai umat-Mu menghadapi situasi dan kondisi ini, kami harus selalu takluk kepada kekuatan kuasa-Mu dan sedikit pun tidak akan meremehkan kedaulatan kuasa-Mu, tapi menjadi umat yang selalu menyembah Engkau, terus beribadah menyerahkan totalitas hidup ini kepadamu. Diberkatilah firman-Mu untuk dapat memotivasi kami menjadi umat yang semakin mendekatkan hidup ini kepada Tuhan. Dan terpujilah Engkau yang telah bersabda bagi kami, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin.